Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Direktur Rumah Sakit Premier Jakarta, Bu Dr. Susan. Yang saya hormati Kepala Bidang Perawatan, Pak Taryudi. Sudah lama nih nggak ketemu ya, Pak Taryudi. Yang saya hormati para narasumber hari ini. Yang luar biasa, ada Pak Gegen, ya. Saya lihat ada Pak Gegen, kemudian Dr. Christina ya, dan Dr. Muhammad Fajar. Nurse Christina dan Dr. Muhammad Fajar, mohon maaf. Terima kasih undangan dari DPK PPNI Rumah Sakit Premier Jatinegara kepada saya dari DPW PPNI DKI Jakarta dalam kegiatan seminar yang luar biasa, temanya tentang keselamatan K3 di rumah sakit dengan optimalisasi pemahaman perawat tentang K3 rumah sakit dan aspek legalnya. Saya melihat saat ini wawasan perawat perlu mengetahui berbagai hal, termasuk yang penting sekarang adalah bagaimana perawat paham tentang K3 rumah sakit yang nantinya tentu akan berpengaruh pada kesehatan teman-teman sekalian, sekaligus patient safety di sana, ya, termasuk bagaimana aspek legal dan sebenarnya pembuangan limbah dan lain-lain yang digunakan oleh perawat. Nah, dalam rangka menguatkan itu, maka saya terima kasih nih teman-teman di Rumah Sakit Premier Jatinegara sudah mengangkat tema yang berkaitan dengan K3 rumah sakit. Kemudian tentang K3 rumah sakit ini juga perlu diikuti oleh teman-teman, mungkin nanti workshop itu, kegiatan-kegiatan pelatihan, karena sebagian teman-teman yang K3RS itu adalah teman-teman perawat juga di dalamnya. Maka sosialisasi seperti ini penting untuk bisa dikenalkan tentang pentingnya K3RS yang harus dikuasai oleh seorang perawat. Ya. Jadi ini ada hal yang bagus dan mohon nanti teman-teman mendengarkan paparan yang baik nanti dari seluruh narasumber yang hari ini akan berbicara. Kemudian yang ketiga, kami dari PPNI mengingatkan bahwa saat ini kasus COVID sedang naik kembali, bahkan mirip dengan tahun lalu, dan beratnya sekarang karena perawat juga terlibat sebagai pemberi layanan COVID, sekaligus juga terlibat dalam pemberi layanan vaksinasinya, sehingga banyak hal yang berkaitan dengan peran tersebut menjadi kolab itu akhirnya. Kenapa? Karena tenaganya kurang, harus dibagi dua, satu untuk vaksinasi, satu untuk pelayanan COVID yang sama-sama penting. Itulah teman-teman betul-betul harus membuat strategi manajemen, ya, terutama di manajemen, bagaimana mengatur tenaga yang ada. Kemudian menguatkan bagaimana advokasi kepada pimpinan rumah sakit tentang ketersediaan alat pelindung diri, dan tentunya keselamatan kerjanya, termasuk bagaimana mengatur K3 rumah sakitnya supaya aman gitu. Kenapa? Karena ini berkaitan juga dengan teknik nanti bagaimana teman-teman perawat bekerja. Apalagi tadi harus dibagi dengan dua porsi, yaitu vaksinasi dan COVID, serta tentunya pelayanan yang biasa. Pelayanan biasa itu artinya pelayanan sehari-hari yang penyakit lainnya. Itu juga masih tinggi kasusnya. Nah, ini yang perlu dikuatkan. Semoga teman-teman bisa kita semua bisa melewati badai ini dengan baik. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena kita pun kemarin kehilangan salah satu perawat terbaik, ya, perawat senior kita, Pak Asep Sukendar, pengurus Hiperci Pusat, meninggal. Nah, ini adalah bagian kita, apalagi yang di layanan betul-betul harus memperhatikan tadi penggunaan alat pelindung dirinya, kemudian bagaimana cara memakai yang baik, bagaimana cara membuang limbahnya, gitu ya. Itu juga penting untuk teman-teman pahami. Sebelumnya perawat rumah sakit Pasar Minggu, ya, seminggu sebelumnya itu juga meninggal. Jadi untuk periode kedua itu sudah ada 2 perawat yang meninggal,
Dan sekarang sudah mulai teman-teman yang isolasi, termasuk yang dirawat di rumah sakit bersama dengan perawat. Jadi saya menghimbau teman-teman untuk betul-betul menjaga kesehatan, menjaga stamina, kemudian bekerja dengan tetap menjaga protokol ya SOP yang dipakai. Nah, kami dari PPNI dalam hal ini menguatkan peran Majelis Kehormatan Etik Keperawatan ya dengan berbagai hal melalui kegiatan-kegiatan seminar seperti ini. Mudah-mudahan di era pandemi tidak ada juga teman-teman yang melanggar etik atau disangkakan melanggar etik. Kenapa? Karena banyak sekali sekarang masyarakat yang komplain dan sasarannya kepada perawat, apalagi sekarang penuh ruangannya. Pasti ngomelnya ke perawat, sehingga potensi pelanggaran etik juga. Yang kedua adalah potensi pelanggaran hukum atau yang berkaitan dengan masalah hukum. Maka kami juga di PPNI menguatkan peran advokasi termasuk Badan Bantuan Hukum Perawat, ya, BBHP ini, BBHP dari PPNI Pusat untuk sosialisasi, pendampingan hukum, dan tentunya beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang terkait dengan perawat. Kasus terakhir kita dilaporkan ada perawat yang memandikan jenazah atau mengurus jenazah pasien COVID, anak laki-laki, pasiennya perempuan, dan itu juga diadukan. Nah, mudah-mudahan seperti ini nanti harus diantisipasi oleh teman-teman sekalian. Kemudian kami juga yang ketiga menguatkan peran Badan Diklat atau terkait kegiatan ilmiah. Kenapa seperti itu? Karena teman-teman tetap harus memberikan layanan, tetapi ilmunya tidak boleh tertinggal itu. Maka kami menguatkan pelatihan tetap berjalan dengan sistem blended learning bagi pelatihan kompetensi ataupun online murni ya bagi pelatihan yang non kompetensi gitu ataupun pelatihan yang kompetensi tetapi administrasi itu. Kemudian juga seminar, workshop itu sudah bisa dilaksanakan secara online dan mudah-mudahan ini tetap menguatkan teman-teman dalam kompetensi maupun pengetahuannya dan tentunya kebutuhan akan satuan kredit profesi juga akan terpenuhi dengan baik. Nah, dalam konteks satuan kebutuhan profesi tersebut, maka kami juga memberikan pengabdian bagi teman-teman yang nanti terlibat di vaksinasi, gitu kan? Silahkan ajukan datanya ke DPK, kemudian ke DPD dan DPW supaya nanti diberikan satuan kredit profesi. Kemudian bagi teman-teman yang terlibat di layanan COVID juga sama, ya tahun kemarin sudah, tahun ini kita berikan kembali karena masih berlangsung pandeminya, sehingga juga diberikan satuan kredit profesi pelayanan khusus atau pelayanan pengabdian masyarakat. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk kaitan sama keselamatan dan perlindungan tenaga kesehatan, DPP PPNI bekerjasama dengan BNPB menyiapkan helpline service ya. Jadi silahkan dipakai di 117 ekstensi 3. Kalau nggak salah nanti saya kirim ke Pak Gegen, mohon nanti diberikan kepada teman-teman yang membutuhkan karena kami peduli dengan nakes khususnya perawat. Mohon kalau ada yang sakit, terpapar, segera laporkan dan berikan penanganan terbaik buat teman-teman sekalian supaya tidak ada lagi tenaga kesehatan yang gugur ya. Jadi sekali lagi tolong dilaporkan, kemudian rumah sakitnya tolong mengurusi perawat tersebut. Kemudian kalau ada perlu bantuan DPP, PPNI dan BNPB silahkan kontak nomor telepon yang ada disebut di flyer tersebut untuk dimintakan bantuan baik itu obat, alat, termasuk ruangan. Kenapa? Karena kami meminta untuk tenaga kesehatan khususnya perawat didahulukan diberikan pelayanan supaya tidak ada perawat yang gugur lebih banyak lagi. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti kegiatan seminar tentang K3 rumah sakit. Mudah-mudahan ini memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan pelayanan kesehatan khususnya yang diberikan oleh keperawatan.
Terima kasih kepada Rumah Sakit Premier Jatinegara yang sudah memfasilitasi kegiatan hari ini, dan tentunya kepada panitia di DPK Rumah Sakit Premier Jatinegara dan kepada para narasumber. Salam sehat untuk semuanya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan terus bisa mengabdi untuk membantu pemerintah mengendalikan COVID ini dengan baik. Dan jangan lupa harus menjadi role model kesehatan bagi masyarakat, sehingga perawat memberikan contoh yang baik dalam penanggulangan COVID ini dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dan 3M. Ya, bahkan sekarang sampai 5M, bahkan ada yang 7M. Jangan sampai 15M aja, ya, karena nanti masalah gitu kira-kira. Demikian dari saya, terima kasih. Selamat mengikuti pelatihan, sukses untuk teman-teman semuanya. Sekali lagi, salam sehat, salam tangguh, salam pengabdian buat teman-teman semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.